Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk membahas mengenai relasi tunadaksa dengan terapi bicara dengan ortopedagogi bersama saya Yuda Musbah Markus Mendoza. Berikutnya ada Saya Lestari, saya Safira Muka Putri, saya Rizka Sabila, Dari semuanya dermawan. baik, untuk urutannya memang banyak banget ya di sini. Nah, langsung aja ke teori pertama adalah pendekatan pendidikan untuk anak tunadaksa. Anak tunadaksa berhak mendapat kesempatan pendidikan yang sama seperti anak normal. Pendidikan bagi mereka berfokus dengan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi fisik dan kemampuan anak. Membelajar, memberikan dukungan, emosi dan sosial karena mereka rentan terhadap rasa rendah diri dan menarik diri. Contohnya kayak anak introvert itu kan banyak kena masalah seperti ini ya. Lanjut terhadap melibatkan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat dalam membina dan mengembangkan kepribadian serta keterampilan hidup salah satunya. Lanjut mengenai klasifikasi pendidikan anak tunadaksa. Dan klasifikasi itu dengan tunadaksa dibedakan menjadi 3, yaitu tunadaksa mampu didik, tunadaksa mampu latih, dan tunadaksa mampu rawat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sambil. pendidikan bagi anak tunadaksa mampu didik. Anak tunadaksa mampu didik adalah anak yang memiliki hambatan fisik tetapi kemampuan intelektualnya normal atau mendekati normal. Bentuk pendidikannya yang pertama dapat belajar di SLBD, sekolah luar biasa BIAD, atau sekolah inklusif. Yang kedua dapat mengikuti pelajaran akademik seperti anak normal dengan adaptasi, alat bantu dan waktu belajar. Yang ketiga mendapat bimbingan agar tetap mandiri dan percaya diri. Pendidikan bagi anak tunadaksa mampu latih. Anak tunadaksa mampu latih memiliki keterbatasan fisik yang cukup berat dan mungkin disertai hambatan mental ringan. Fokus pendidikannya yang pertama pelatihan keterampilan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua latihan motorik, fisioterapi dan okupasi terapi. Yang ketiga pembelajaran sederhana yang meningkatkan kemampuan fungsional daripada akademik. Pendidikan bagi anak tunadaksa mampu rawat. Anak tunadaksa mampu rawat adalah yang mengalami gangguan fisik berat dan tidak mampu belajar atau dilatih secara mandiri. Fokus utamanya yaitu perawatan intensif fisik dan medis, bimbingan sosial dan emosional agar tidak terisolasi, dukungan spiritual dan kasih sayang keluarga, dan pendidikan akademik yang formal. Tempat dan sistem layanan pendidikan anak tunadaksa. Sistem layanan pendidikan anak tunadaksa dibagi menjadi 2 model utama. 1. Sekolah khusus, ada SLBD dan SLBD1. SLBD yaitu untuk anak tunadaksa ringan dengan kemampuan intelektual normal, tetapi perlu terapi tambahan seperti fisio, bicara, dan okupasi. SLBD1 yaitu untuk tunadaksa sedang berat dengan hambatan emosional atau retardasi mental ringan. Oke, lanjut lagi yang Sediko ya. Lanjut Sediko. Tempat dan sistem layanan pendidikan anak tunadaksa. Sistem layanan pendidikan anak tunadaksa dibagi menjadi 2 model utama. Kedua, sekolah terpadu atau inklusif. Anak tunadaksa ringan dapat bersekolah bersama anak normal di sekolah umum dan diberi penyesuaian fasilitas seperti akses kursi roda, alat bantu tulis, dan waktu ujian khusus. Oke, selanjutnya tempat dan sistem layanan pendidikan anak tunadaksa. Layanan pendidikan juga harus melibatkan lingkungan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan praktik ibadah. Lalu lingkungan keluarga, ada lingkungan moral, motivasi dan penguatan nilai agama. Lalu ada lingkungan masyarakat, keterlibatan sosial dan kegiatan keagamaan bersama. Selanjutnya banyak anak tunadaksa yang mengalami gangguan bicara, speech disorder, karena kelainan motorik pada otot-otot bicara, seperti rahang, lidah, dan bibir. Terapi bicara, speech therapy berfungsi untuk melatih kemampuan artikulasi agar komunikasi lebih jelas, membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif, lalu mendukung keberhasilan pembelajaran, terutama dalam memahami dan menyampaikan pelajaran di sekolah. Lalu lanjut kesimpulan, tunadaksa adalah gangguan fisik yang mempengaruhi kemampuan gerak. Lalu pendidikan mereka disesuaikan berdasarkan kemampuan didik, pelatih, dan juga rawat. Layanan pendidikan harus bersifat terpadu, melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, serta didukung terapi bicara fisik untuk menjaga perkembangan optimal pada anak. Oke, kita mulai sesi tanya jawab. Bagi kelompok 1 yang ingin bertanya dan persiapan pertanyaannya, dan kita akan menjawab. Oke, silakan.
bagaimana konsep neuroplasticity diterapkan dalam terapi linguistik dan terapi bicara bagi individu tunadaksa akibat cedera otak. Izin bertanya Pak Dek. Boleh silakan. Itu kan kecelakaan tunadaksa itu karena tubuh atau bagian tubuh tertentu hilang. Ya, betul. Batasnya itu apa saja yang mengakibatkan itu dikatakan tunadaksa? Baik. Apa saja? Cukup? Oke. Dari mau dicerita, tolong dibantu. Sini, Janet. Itu aja kawan. Bagaimana terapi bicara dapat membantu tunadaksa meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri? Pertanyaan Lira, tadi Lira bertanya bagaimana konsep neuroplasticity diterapkan dalam terapi fisik dan bicara bagi individu tunadaksa akibat cedera otak. Jadi konsep neuroplasticity itu diterapkan dalam terapi fisik dan bicara bagi individu Jangan ganggu. tunadaksa akibat cedera otak dengan memanfaatkan kemampuan otak untuk menangkap. Terlalu cepat, aku nggak terlalu paham. Konsep neuroplastisitas diterapkan dalam terapi fisik dan bicara bagi individu tunadaksa akibat cedera otak dengan memanfaatkan kemampuan otak untuk menata ulang dirinya sendiri dan membentuk koneksi saraf baru. Nah, terapi fisik itu fungsinya itu menggunakan latihan berulang dan tugas khusus untuk mendorong otak mengambil fungsi dari otak yang area yang rusak ke otak yang yang masih utuh dan fungsinya masih jalan. Nah, sedangkan untuk si terapi bicaranya itu, dia itu akan melatih keterampilan komunikasi secara berulang agar otak dapat memperkuat kembali jalur saraf yang berhubungan dengan bahasa dan bicara. Nah, pendekatan itu memanfaatkan prinsip use it or lose it, di mana fungsi yang sering dilatih akan semakin kuat, membantu pemulihan fungsi motorik dan komunikasi pada pasien dengan cedera otak. Iya. Sudah cukup ya kan? Kalau simpelnya itu kalau lebih simpelnya itu Oke, bisa dilanjutkan privasi yang apa? Face to face aja ya. Privasi ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Secara medisnya itu cacat fisik secara mengaku, jadi dia permanen, jadi dia nggak bisa dikembalikan lagi. Terus dari cacat fisik tersebut itu mengakibatkan keterbatasan aktivitas secara gerak, jadi motoriknya dia terbatas. Jadi bisa diberikan sebagai tunadaksa kalau dia memiliki cacat fisik secara menetap, terus disertai dengan keterbatasan aktivitas gerak, jadi dia motoriknya terbatas gerak. Apakah Oke, terima kasih. Lanjut. bagaimana terapi bicara meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri orang tunadaksa. Nah, kalau dari orang terapi bicara itu bisa dengan melatih keterampilan komunikasinya itu dengan mengajak bermain peran atau simulasi ya. Simulasi, jadi kita ngajak dia ngobrol terus biar dia bisa ada percaya diri dalam diri dia gitu untuk ngobrol. Kemudian kita juga memberikan alat bantu komunikasi untuk mengajak bermain seperti itu. Memberikan alat bantu komunikasi dan komunikasi kayak papan simbol atau aplikasi bicara gitu biar dia lebih sering bicara gitu, simulasi sama itu. Artinya komunikasi. Iya. Iya, makanya nggak perlu alat. Makanya aku bingung sama pertanyaan kakak itu di situ karena tunadaksa itu setahu saya kan itu cacat kan. Tapi di sini pertanyaannya kurang apa ya? Kurang tepat ya untuk kepercayaan diri kan kadang gini loh. Kalau orang tunadaksa cacat itu kan kayak kita mau ngomong mau komunikasi itu kan ada bapaknya gitu loh ternyata. Jadi itu tugasnya gimana dia merasa percaya diri. Iya, itu komunikasi yang baik kayak gitu. Nah, kalau itu kita ajak dia simulasi, kita lebih sering ngobrol sama dia biar dia lebih percaya diri karena bahasa itu kan dari pengalaman ya, jadi kita lebih sering ngobrol aja gitu. Iya, kita sebagai
bicara sering-sering ngajak dia ngomong. Kalau dikasih apresiasi, nah bisa nggak bisa. Kasih sesuatu.